Yang membenci akan menjadi presiden yang dia benci. Nah, itu hal-hal yang wajar. Nah, yang jadi tidak wajarnya kesakit-hatian kita sebagai pemilih. Oke lah, bismillah lah tuh. Buka lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial sakti, para pemburu misteri dan para pecinta hikmah. Mungkin ini kedua kalinya saya ngobrol dengan Mr. Landry, tetapi di momen yang berbeda, di suasana hati yang berbeda, di apa ya? Di keributan, keributan, hiruk pikuk yang berbeda. Kalau di sini sekarang saya tidak membahas tentang mistis, tapi lebih ke hikmah. Karena ternyata ketika lihat kita di sosial media, ya lagi hangat-hangatnya bos. Lagi pokoknya mah. Lagi apa ya? FYP-nya itu tentang Pilpres. Oke. 2024. Oke, Pak Jo. Gimana, Pak Len? Mr. Len? Ya, saya punya keresahan. Wah, apa banyak tuh? Keresahan saya pemilu kali ini. Pertama, Apa? adanya ketidaksesuaian hasil. Emang ada ya ketidaksesuaian hasil? Ada di Twitter, apalagi Twitter kan saya pengguna Twitter itu wah banyak ramai. Contohnya apa ketidaksesuaiannya? Kesesuaian kecurangan-kecurangan yang terjadi di semasa Pilpres. Oke. Khususnya Pilpres yang lebih ini ya. Karena memang kalau yang itu ya sebenarnya banyak juga ya yang non Pilpres seperti Pileg itu pasti banyak, tapi kita soroti Pilpres kenapa? Karena ini kayaknya setelah beres pemilihan pun bukannya jadi reda ya, tapi banyak yang mulai memanas dengan istilah kecurangan gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya gitu ya? Oke, terus misalkan ya sekarang dilantik ya Pak nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Halo Pak. Kalau jadi presiden ada ketakutan di netizen ya. Yang pertama itu katanya ini kita bacain ini dulu ya. Sejarah Pak Prabowo. Ada loh di media asing Pak Prabowo itu disebutkan captionnya itu mantan penculik istilahnya. Oke. Akan memimpin Indonesia. Oke. Itu di media asing apa mah BBC atau apa. Nah, itu bagaimana kira-kira? Oke, teman-teman, saya bukan pendukung salah satu yang apa ya, yang namanya frontal atau simpatisan, tetapi saya akan mencoba objektif ya Pak ya. Saya mencoba objektif untuk menjawab keresahan ini. Ya, mungkin orang-orang banyak yang resah dengan istilah itu, tetapi bagi saya ini sudah clear ya, sudah tidak ada lagi apalagi masalah penculikan, karena Pak Prabowo itu dari tahun 2014 sampai 2019 itu beliau mencalonkan. Cuman mungkin tahun ini yang jadi, makanya ada berita seperti itu. Sebenarnya itu udah clear. Tapi muncul setiap tahun. Nah pasti akan nyerang, saya ini pendukungnya Pak Prabowo gitu. Emang gitu. Dia emang enggak. Apa ya? Bukan, kita objektif aja. Karena yang namanya kontestasi itu pasti ada yang terpilih, ada yang enggak. Ya, nah, siapapun yang terpilih dan siapapun yang tidak terpilih, yang terpilih akan jadi presiden yang tidak terpilih. Yang membenci akan menjadi presiden yang dia benci. Nah, itu hal-hal yang wajar. Nah, yang jadi tidak wajarnya kesakit-hatian kita sebagai pemilih. Nah, apa pengaruhnya kita ya, orang kecil, apalagi ini orang rakyat jelata seperti kita ini, warga sipil sakit hati ketika yang kita pilih nggak jadi gitu. Nggak, itu bagi saya itu nggak etis ya, kurang etis. Kalau masalah pemberitaan itu, kita juga bisa lihat loh, pasti ada, kalau setiap pemberitaan yang negatif pasti ada tandingannya. Ada balancing. Ada balancing. Kalau masih ada balancing atau penyeimbang atau kubu balasan kalau bahasanya ya berarti itu diragukan ya. Meskipun ini Pak media asing gitu. Ya media apapun itu. Bagi saya media itu kalau memang dia mempunyai seseorang yang berkepentingan di media itu, ya bisa jadi itu salah satu alat untuk merobohkan atau untuk mendiskriminasikan satu orang, satu tokoh. Nah, terus nyambung ke masalah media, kan
Pak Prabowo itu isunya tadi ya pertama Mm-mm. isu masa lalunya, Mm-mm. terus yang sekarang media tentang media. Pak Prabowo ini kan terkenal sangatnya kan yang lihat Mm-mm. dari masa ya dari media sangat anti sama media gitu Pak. Ya, oke. Sekarang kan dia itu ketika wartawan nanya dia seperti menolak menjawab lah, tidak humble kepada wartawan gitu. Yang ditakutkan nanti jadi anti itu ya. Takutnya, iya Ah, kan oke, padahal oke. kan media ini kan salah satu apa ya senjata demokrasi, maksudnya pionir demokrasi kan dari media gitu. Oke, demokrasi dari media ya pionirnya seperti itu. Tetapi demokrasi juga ya. Kalau yang saya pahami ya paling demokrasi itu apa sih? Demokratian ya atau dari artinya tuh? Kalau secara yang simpelnya gitu kan pemerintahan yang diusung oleh rakyat. Nah, masalahnya kan di sana. Sebenarnya demokrasi sendiri bagi saya ya, ini bukan bagi saya sebagai orang awam, itu adalah kecacatan. Oh dari sistemnya juga. Demokrasinya juga kecacatan. Kenapa saya bilang kecacatan? Nih gini bayangkan. Kalau di suatu negara, di satu pemerintahan, banyaknya orang yang menurut kita tidak baik, yang akan memimpin pasti yang tidak baik. Ada yang baik, pasti mungkin tidak baik. Iya, kalau yang banyaknya tidak baik, pasti yang memimpin pasti tidak baik lagi. Ya berarti. Itulah demokrasi. Ya. Sebagaimanapun kita mengingatkan orang, ini loh yang baik. Tapi kalau kebanyakan orangnya tidak baik, ya nggak bakalan jadi, bos. Oh iya. Lah, ya, benar gak sih? Enggak. Ini kan kita kan cara memilihnya kan seperti itu kan? Cara memilih kita. Kalau milih ya Ya. pasti kan yang mayoritas. Nah, itu berarti sesuatu hal yang wajar, Pak. Nah, berarti kalau gitu Bukan berarti beliau itu tidak baik. Ya, sekalian Tetapi kalau kita melihat sistem, ya itu juga memang harus dikoreksinya dari di demokrasi itu sendiri. Apalagi kalau tadi bilang bahwa media itu pionnya demokrasi. Ya, betul. Tapi kalau seandainya si pionnya itu ditunggangi, ya. kita tidak bisa menjamin karena mungkin bukan maaf ya kepada wartawan atau para media, bukan saya menjustifikasi kalau itu ada tunggangannya ya. Tapi memang kalau yang sistem demokrasi bagi saya ya, bukan bagi orang ya, itu memang kurang apa ya? Bilang cacat sih ya terlalu frontal ya. Tetapi kalau demokrasi itu kan memilih orang berdasarkan suara terbanyak kan. Sebanyak mayoritas. Nah, itu kan? Oke. Berarti kalau di suatu negara kebanyakannya orang yang jelek, ya otomatis yang jadi yang jelek kan? Oke. Nah itu. Ya paling Berarti demokrasi berjalan nggak? Berjalan. Jangan bilang enggak, ya kan? iya. Kalau masalah baik atau jalan itu mah. Itu kan bukan masalah ranah kita di bidang demokrasi, tapi itu ranah agama, ranah etik. Oke, ranah-ranah pakar hukum. Makanya boleh aja para hukum ngomong kayak gitu. Tetapi kalau memang sistemnya demokrasi dan mereka orang-orang itu mendukung, kebanyakan yang mendukung, mau nggak mau kita harus terima, bos. Nggak bisa itu, karena emang sistemnya seperti ini. Iya, maksudnya kan saya juga kalau misalkan dilihat dari pencalonan aja, kan sudah bermasalah. Ya. Secara hukum ya, Secara kan hukum. orang hukum nih, Okay. bagaimana pendapatnya gitu, masalah MK atau Kalau secara hukum, secara etis ya, sebenarnya karena hukumnya memang sudah deal atau sudah inkrah atau udah pasti seperti itu, karena sudah diputuskan ya. Oh, berarti kalau secara hukum Ya itu udah diputuskan ya, aman ya. Tetapi secara etis karena ada MK berarti itu tidak etis. tidak etis. Ya. Kalau menurut saya, mohon maaf ya ahli hukum, mungkin saya agak salah gitu ya. Tapi gak apa-apa di komen aja, gak apa-apa dihujat juga ya, karena ini pendapat pribadi ya. Warga sipil. Warga sipil, rakyat jelata. Nah, kalau secara hukum itu kan yang biasanya kan sudah diingkrah atau sudah diundangkan ya, itu udah ya berlaku gitu. Apapun caranya membuatnya. Nah, karena yang kemarin itu kejadiannya itu sudah diundangkan, sudah diperbolehkan, selama masih tidak ada yang mencabut undang-undang itu atau keputusan itu, ya itu terus berlaku. Oke. Ya itu terus berlaku. Tapi meskipun ya awalnya tidak etis gitu ya. Oke. Karena etis itu bukan bagian, itu cuman caranya aja. Caranya. Kalau secara hukum, kalau misalkan ingin mengubah konstitusi itu gimana? Ya itu. Apakah lewat MK atau lewat legislatif?
Ya itu saya bingung ya sebenarnya, saya nggak tahu ya hukum tata negara, tetapi yang paling memungkinkan untuk menarik dulu undang-undang atau mengganti undang-undang itu adanya dari legislatif, kita Dulu, buat kan? undang-undang lagi gitu ya. Nah kalau seandainya ini kejadian karena udah berlalu nih, udah terjadi dan terpilih beliau ya, yang muda ini terpilih, ya kita sebenci apapun dia wakil presiden kita ya. Oke. Mohon maaf gitu yang membenci Pak Gibran atau Pak Prabowo, sebenci apapun kita, ya tetap dia akan jadi presiden kita. Dan presidennya juga Pak Gibran, semenyebalkan apapun rakyatnya, dia tetap rakyatnya gitu. Ya kan? Pak Gibran sebagaimana di media itu dihujat banyak orang, Pak Prabowo juga, ya dia juga rakyatnya. Oke, ya kita juga rakyat dari Kita jaga rakyatnya gitu. Saya bukan membela mereka, dan saya juga kalau dalam memilih ya mungkin dikatakan saya tidak memilih mereka, tetapi saya harus objektif. objektif saja. Kenapa? Karena yang jadi siapapun yang jadi, ya presiden kita ya. Oke, dan lagi belakang ya, belum real count kan ya. Istilahnya gitu ya. Tapi biasanya Pak, Biasanya nih kalau di kita nih, quick count itu tidak akan jauh beda Pak. Paling melencengnya berapa persen Pak? Paling melenceng 2% atau 3% lah. iya. Terus Pak, gimana kan ada kecurangan nih? Kita lihat kecurangannya berapa nih? Kalau seandainya kecurangannya itu cuma 1.000 atau 1 juta, ngaruh berapa persen? Oh ya. Sekarang kan jauh ya, 57 yang paling kecil Pak Gibran, Pak Prabowo, Pak Gibran itu kan 57, Pak Anies tuh 25 ya? 25-an ya. Paling gede berapa Pak Anies? Ya. Karena Pak itu kan lebih kecil ya? 26 27. 26 27. Pak Nah, Ganjar oke belasan. Pak Ganjar belasan. Nah, seandainya nih ada kecurangannya itu indikasinya 2 juta. 2 juta ngaruhnya berapa persen? Iya ya. Kecil juga, ini sulit ya. Bukan berarti saya menjadikan pesimis pendukung yang lain, tapi ya realnya seperti itu Pak. Iya gitu. Kira-kira kalau misalkan ya banyak warga yang emang nggak setuju gitu sama Pak Prabowo Ya. sama ini Iya. presiden selanjutnya, apakah akan ada people power lagi gitu? Sebenarnya oposisi itu bagus juga. Nah itu aja, di oposisi gak apa-apa. Karena itu kan kalau seandainya nanti di dalam pelaksanaannya ada oposisi benar-benar dimatikan oleh pemerintah, berarti memang pemerintahnya yang zalim. Ya. Jadi, Kalau memang, tapi kan kita gak tahu nih Pak Prabowo itu seperti apa. Siapa Semoga. tahu dia lebih baik dari Pak Jokowi atau bahkan dari presiden-presiden lain. Kan kita gak tahu nih. Karena baru kali ini selama 2-3 kali ya. 3 kali ya, Du- 3 kali. Yang 3 kali sekarang yang jadi ini Pak Yang Prabowo. capres. Ya, Pak Prabowo juga kan ketika lawan Pak Jokowi kan gede juga suaranya tuh. Iya, iya sih. Agak sih. Ya kita lihat aja. Makanya kalau menurut saya ini yang masih memposting itu, yaitu mungkin bentuk perjuangannya, Kesalahan. bentuk kekesalan, bentuk perjuangan. Nah kalau yang kekesalan, saya yakin yang postingannya menghujat itu bentuk kekesalan ya. Maklum lah. Nah, itu bentuk kesalahan. Kalau ada postingan yang menghujat itu bentuk kekesalan karena pasangan yang dukungnya kalah. Tapi kalau bentuk perjuangan dia mempostingkan atau melaporkan kecurangan. Itu bentuk perjuangan. Perjuangannya. Bukan kekesalan. Ini bisa dibedakan ya. Bentuk kekesalan adalah dia yang mempostingkan hujatan terhadap yang terpilih. Tapi kalau bentuk perjuangan dia mempostingkan dan melaporkan kecurangan. Itu adalah salah satu bentuk perjuangan, bahwa perjuangan ini belum berakhir sebelum dirilisnya oleh KPU real count itu. Itu bentuk perjuangan, itu boleh. Tapi kalau bentuk apa itu? Perjuangan setelah itu lupa. Kekesalan, nah itu biasanya pasti menghujat itu. Itu cirinya. Kesal, kalah, dihujat itu orang seperti itu paslonnya. Nah itu jangankan pemilu atau bola aja. Gitu. Kesayangan kalah sama kesel. Tapi juga gini nih ya, buat para pendukung 02 yang sekarang jadi pemenang. Itu ada juga nih para pendukungnya yang membuat selebrasi berlebihan. Recall. Karena menganggap oh ini loh yang menang tuh yang pilihan saya. Nah, itu juga sebenarnya kasihan juga. Itu menyakiti orang-orang yang kalah loh. Apa kata gua? Ini. Apa lah itu ya. Sorry ya kita yang menang gitu ya. Nah itu sebenarnya juga menyakiti orang yang itu akan menimbulkan konflik ya sebenarnya. Meskipun konfliknya tidak skala besar, skala kecil sama keluarga atau teman sama teman. Karena kayak kemarin waktu nyoblos gini loh Pak.
saya kan orangnya berusaha untuk netral ya. Meskipun saya punya pilihan sendiri. Di sana tuh di tempat pencoblosan saya tuh ada pendukung 02 dan pendukung 1. Dia tuh debat siapa yang paling benar. Itu bapak-bapak loh. Saya dengerin aja dan saya keluarkan fakta-fakta. Fakta-fakta bahwa 02 itu seperti ini, 01 itu seperti ini. Ya, fakta-faktanya ya. Dan saya nggak mendukung salah satu. Bahkan tidak ada kecenderungan fakta yang saya berikan itu untuk mendukung 01 atau 02. Netral. Cuman saya berusaha untuk netral. Selektif. Tapi perdebatan itu dia nyambung ke hati mereka. Ketika ada satu orang yang ngomong, oh 02 tuh kayak gini, kayak gini, agak menghujat mungkin ya. Dia tuh sakit hati yang pendukung 01 tuh. Sebaliknya juga, saya pikir ya Allah kayaknya ini tidak akan sampai reda meskipun sudah diputuskan siapa pemenangnya. Mungkin 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan tuh masih ada tensi. Agak lama gitu. Ya. Tapi untuk sebenarnya untuk yang pemilih biasa, meskipun tidak memilih 02, dia memilihnya 03 ataupun 01, pemilih biasa ya dia normal-normal aja. Karena bentuk perjuangan dia kayak gini nih. Bentuk perjuangan saya cuma memilih. Adapun nanti keputusannya yang kita pilih itu tidak menang, tidak sesuai dengan harapan yang memilihnya, itu bukan masalah kita kan? Iya, mayoritas tadi mayoritas kan. Kembali lagi ke demokrasi. Ya, demokrasi kan ya kayak gitu. Bukan keinginan kita kan. Nggak bisa itu, santai aja bos. Makanya siapapun yang menang, baik itu 1, 2, 3, bagi saya itu ya nggak apa-apa, mereka akan jadi presiden kita. Meskipun kita menganggap oh ini kekurangannya ini, ya nggak apa-apa, karena kebanyakan orang memilih beliau. Faktanya gitu. Kita nggak bisa bantah. Oh dia karena curang kayak nggak bisa juga. Kalau nggak ada bukti. Apa gitu kira-kira yang kayak di film-film yang baru rilis itu kan, The Tripod. Anda membuat heboh. Ya, bagi saya itu bagus. Bahkan saya bisa memprediksi ketika di Tripod dirilis, saya bisa memprediksi 02 menang. Pas di Tripod dirilis. Saya lihat nonton, oh ini pasti menang. Kenapa? Lah iya kan, itu faktanya seperti itu. Mau itu bohong, mau itu benar, 02 pasti menang. Tahu dari mana Bapak Islam? Nah, kalau itu benar nih ya, karena itu kan disajikan fakta, itu pasti menang. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu jadi mengkampanyekan 02. 02 itu banyak kecurangannya kayak gini. Justru itu meskipun itu fakta, itu juga secara tidak langsung karena kan mereka nih yang di masa tenang itu banyak yang sudah memilih ya. Sudah Paul nih ke all in Prabowo, all in Anies gitu ya, all in Ganjar gitu. Mereka sudah punya pilihan ya. Datangnya di Tripod itu mungkin ada beberapa orang yang pindah, tapi gak mungkin pindahnya itu sampai banyak. Gak mungkin sampai 50%. Kenapa? Karena orang berapa orang sih yang nonton itu? Kalau saya lihat dari channel ini ada 6 juta. Mungkin totalnya yang saya lihat ya, 6 juta dari di Tripodnya, kemudian dari LHKP ya. Itu ada 6 juta atau 7 juta, berarti 14 juta. Kemudian dari Repri Harun berapa orang nih? Totalnya 20 juta lah. 20 juta. Berarti itu berapa persen coba dari 200 juta? Belum setengah sih ya. Kalau dilihat dari seluruh jumlah. Makanya saya udah ini enggak bukan ada pengaruhnya, cuman enggak bakal signifikan. Enggak bakal. Ini prediksi saya ketika muncul. Makanya ketika nonton bareng saya juga share, tontonlah. Karena kita harus cerdas dalam memilih. Apakah ini fakta atau tidak? Karena kemudian ada klarifikasi dari 02 itu adalah fitnah. Saya tidak tahu apakah yang mana yang fitnah, yang mana yang fakta ya. Karena ada isu seperti itu. Tapi ketika saya memprediksi ini 02 pasti menang. Karena yang nonton ini nggak mungkin yang 14 juta atau 20 juta itu yang nonton di Tripod. Itu juga ada yang nonton diulang. Paling ya yang real nontonnya paling berapa juta, Mas? Paling ya benar. Itu secara hitung-hitungan. Jadi ketika 02 menang saya udah agak ini menang ya udah agak udah agak kaget lagi. Apakah itu berarti masyarakat itu masih belum mau gitu nonton kayak gitu, maksudnya belum mau
untuk menganalisis gitu. Menganalisis. Oke, ada dua sih pemilih. Ada pemilih loyal yang benar-benar all in Prabowo, all in Anies, all in Ganjar. Itu ketika ada fakta mengenai yang kita pilih itu akan sudah pasti difilter. Udah nggak boleh nonton. Itu pemikir Nah, ya, itu. pemilih yang istilahnya analisis, Militan. militan. Terhadap salah satu. Tapi kalau pemilih analisis, dia menganalisa visi misi, dia akan nonton dulu. Pasti akan. Nah, yang merubah suara karena itu sedikit loh. Karena sangat sedikit di kita ini sentimennya. Kalau sudah satu ya satu, kalau sudah dua ya dua, kalau tiga ya tiga. Oh ya udah. Apalagi masif sekali kan kampanye zaman sekarang tuh di media tuh wah. Kalau algoritma YouTube-nya dia selalu nonton 01 ya terus saja 01. 03 ya terus saja 03, 02 terus saja 02. Maka otak secara tidak sadar itu udah tertanam ini yang benar dalam hatinya. Gitu sih. Makanya kalau bagi saya santai-santai aja siapapun yang menang. Nah, karena memang siapa kita sih? Kalau menang juga yang kita pilih kita gak bakal jadi menteri. Makanya sudahlah ya. Sudah di media bagi saya tolonglah tensinya dikurangi lagi. Tapi kalau memang masih ada unek-unek ya boleh juga didiskusikan. Nah mungkin ini ya kenapa juga bisa sampai ada tensi yang tinggi gitu ya. Mungkin kalau misalkan ya kita simulasi ya, misalkan soal cuma dua Pak Anies dengan Pak Ganjar misalkan, apakah akan setensi ini gitu? Pasti. Pasti. Yang namanya bagi saya yakin pasti meskipun itu 03 sama 01 ya, itu pasti tensinya pasti akan lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka juga sama ingin menguasai kan, ingin merebut kekuasaan itu. Caranya dua-duanya kalau di film Dirty Vote itu kan punya kesalahan juga. Maksudnya punya data kecurangan juga. Ada hal ya. Ya apalagi cuma dua, Bos. Iya. 3 saja. Kayak gini apa sih cuma dua? Dua itu lebih kayak Pak Prabowo sama Pak Jokowi dulu. Kemarin. Wah. Banyak ketika yang demo di MK itu kan banyak korban juga tuh. Banyak korban. Mungkin Pak Prabowo semakin legowo maka dia berani gabung sama Pak Jokowi. Dia berani belajar tentang politik pada Jokowi. Karena politik itu meskipun kata orang itu salah, tapi bagi ilmu politik ya itu sesuatu cara untuk melanggengkan atau untuk melanggengkan atau untuk mencapai kekuasaan kan cara itu politik tuh. Iya, jadi untuk melanjutkan. Iya. Itu kan caranya ya terserah dong cara itu. Meskipun ada etisnya digerabrak itu gak masalah kalau dalam ilmu politik ya politik namanya juga lah. Berarti lawannya politiknya masih kurang. Oh Pak, ada yang nanya tuh anak-anak tuh nanya, Pak gimana kan dengan itu ada istilah kecurangan? Ya kecurangan kalau gak ada bukti ya bukan kecurangan, benar gak? Iya. Kecurangan kalau ada bukti ya oh Pak ada buktinya ini dan ini real bukti. Kita lihat kecurangan itu berapa persen pengaruhnya? Ya pengaruhnya cuman 0,sekian persen, yaitu nggak ngaruh juga. Kenapa? Karena banyak demokrasi kita yang memilihnya banyaknya ke sana, kan nggak ngaruh juga. Keren ya politik itu, seru Pak. Asli. Saya memperhatikan politik dari 2014 sampai sekarang tuh seru, tetap seru. Tapi kalau berkaca ke politik sebelumnya kan dua ya. Cuma dua, emang itu lebih parah sih daripada dari sekarang soalnya terpolarisasi gitu. Bener. Cebong kampret gitu kan. Sekarang enggak aman. Apalagi Pak Aniesnya juga legowo tuh. Iya nggak terlalu mancing. Iya nggak terlalu, bahkan dia konsisten kan dengan itu bagus itu. Itu bagus. Bahkan tapi dia katanya mau jadi oposisi ya. Ya belum tahu saya beritanya. Belum tahu beritanya. Sekarang masih ramai sama pendukungnya yang masih. Ya pendukung yang masih itu ya. Belum ada info lanjut dari Pak Anies, ofisialnya belum atau dari Pak Ganjar. Oke, Kak, terus Pak bagaimana nih untuk mengatasi kekesalan? Ya kekesalan jangan kehujatan lah. Itu gak baik itu. Itu bukan tradisi kita itu. Ya. Kalau memang kesel ya perjuangan. Caranya gimana? Ya kalau menurut kalian itu adalah kecurangan, buktikan kecurangannya. Setelah itu kalkulasikan kecurangannya itu kira-kira sampai 50% enggak? Atau enggak paling enggak sampai 20% lah ya. Ngaruh ya 20% ya? Ya, Pak. Ngaruh ya 15% ngaruh ya? 20 tambah 15 30. Enggak berarti kita kalau mau jadi 2 putaran berarti harus seimbang nih. Seimbang sih. Berarti 15% ngaruh ya.
Kecurangan 15% ngaruh ke 2 putaran ya. Ngaruh. Ngaruh. 15% dari 200 berapa sih warga Indonesia tuh? Tahu. Sama Harus provinsinya sama itunya. Ya kalau ngaruh. Nah baru dua putaran. perlu itu pasti ada pertimbangan. Tapi kalau nggak ngaruh, cuman 1% 2%, nggak bakalan kalau menurut saya nih ya. Udah Kalau pasti misalkan ada warga yang ingin mengadukan gimana itu? mengadukan Ya ingin kecurangan, memperjuangkan demokrasi. ya, untuk memperjuangkan kan sudah ada, setiap paslon juga sudah mempunyai pengaduan untuk kecurangannya. Tadi. Ya kalau memang anda ini pendukung 01 ya laporkannya kepada tim 01, pendukung 03 ya lapornya ke tim 03, itu aja sih. Mungkin kalau kecurangannya jadi koalisi ini antara 01 dan 03, mungkin di merger kecurangannya kira-kira ada berapa persen nih kira-kira nih margin dari kecurangan itu. Kalau memang terbuktinya sampai kecurangan ada lebih dari 50%, itu patut diperjuangkan. Atau 20% juga patut diperjuangkan. Tapi kalau memang cuma 3% atau 2%, itu juga patut diperjuangkan, layak diperjuangkan. Cuman memang nanti untuk keputusannya tetap Presiden akan jalan beliau yang terpilih. Mungkin akan ada catatan aja di MK atau di catatan demokrasi kita bahwa terjadi kecurangan sekian persen pada era ini. Itu aja. Itu aja. Seperti halnya yang telah terjadi zaman Pak Jokowi versus Pak Prabowo kan. Yang kecurangan yang di MK itu kan udah jadi catatan sejarah itu. Mungkin itu aja. Persidangan sama malam itu. Catatannya cuma itu aja. Apalagi tensinya itu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sedikit kan. Kalau sekarang kan jauh ya. Jauh banget maksudnya. Beda. Dulu mah kan paling cuma 10%, sedikit gitu. Sedikit dulu. Ini mah agak jauh nih. Emang benar-benar mengerikan. Ini kalau memang masih banyak yang berdebat, ini mengerikan lah. Berarti masih banyak yang kesel. Ya sih, berarti ya yang lebih bahaya lagi ya bukan kecurangan, tapi rakyat kestabilan. Nah itu kestabilan. Tapi saya yakin kalau seperti tahun-tahun dulu ketika Pak Prabowo versus Pak Jokowi itu nggak lama, paling 6 bulan lamanya ya. 6 bulan udah diam lagi. Semoga aja ini. Dan saya selalu mendoakan Pak Prabowo itu sehat sampai akhir jabatannya nanti. Itu yang saya doakan. Kenapa? Karena saya tidak ada masalah dengan Pak Prabowo gitu. Secara hukum ya nggak ada. Secara hukum. Ya ada. Tapi untuk Pak Gibran karena memang ada MK itu etiknya sih, etisnya itu kurang. Pribadi ya. Pribadi ya. Aduh ya Allah, ini kalau diupload gimana ya? Mereka sipil ingat ya. Kalau sampai Ya gak apa-apa lah. Kalau memang dihujat juga sebenarnya ya pasrah aja. Pak, saya bentar, sorry, yang bikin saya ingin perubahan ya asik. Ini kamu satu. Soalnya beliau menjual kebebasan berpendapat gitu Pak. Okay. Nah saya ingin ada itu gitu di Indonesia, minimal lah walaupun presidennya seperti itulah, ada catatan segala macam, minimal warga punya akses berpendapat Ya, lah. kalau menurut saya Palen, untuk masalah kebebasan secara tidak langsung kita udah bebas loh. Kenapa? Kita tidak pemerintah zaman sekarang itu tidak bisa membatasi media. Ya media. Maksud media di sini kan bukan hanya media mainstream seperti halnya TV, tapi media sosial tuh gak bisa dibatasi oleh pemerintah. Itu. Kalau menurut saya masalah kebebasan kita di Indonesia sudah bebas. Ya, tapi kalau misalkan seperti UU ITE gitu nah, ya itu menjerat kita. Nah, itu dipakai oleh yang itu diperjuangkannya di legislatif itu. Legislatif. Mungkin ada juga beberapa pakar yang ketika itu sudah diundang-undangkan mungkin nanti gugatnya ke MK. Ya, mungkin ada beberapa oknum. Tapi untuk masalah kebebasan publik berbicara di media, kalau banyak kan orang yang menghina tuh. Ya, banyak. Nah, itu bebas kan? Ya, bebas aja. Bahkan sampai menghina, wah itu kasar, itu kan bebas ya? Ya, asalkan tahu batasan. Pak Rocky Gerung itu sampai ngina-ngina juga. Rocky Gerung? Iya kan? Aman. Kenapa? Karena Pak Rocky Gerung tahu batasan. Batasan di mana yang ini ranahnya privasi, mana yang publik. Ya, logikanya gitu ya. Nah, ya. Makanya harus pintar. Kita itu menghina presiden juga seperti Pak Rocky Gerung kan? Menghina-hina, dia tuh pintar. Karena yang dia hina itu presidennya bukan pribadinya. Itu harus gitu. Harus gitu. Makanya oposisi ya keren juga sih kalau jadi oposisi. Tapi karena saya sifatnya ingin mendinginkan suasana medsos saya. Medsos saya ya. Karena saya masuk medsos itu
karena saya apa namanya ya, algoritma saya itu semuanya ada 1 2 3. Oh. Kan karena enggak 1, enggak 2, enggak 3 gitu. Algoritma saya itu 1 2 3 dah, makanya saya lihat ini hujat semuanya. Aduh, kayaknya harus didinginkan. Cool down. Calm down. Calm down. Gitu. Presiden sudah dipilih, Bro, gitu. Udah cukup gitu. Kalau mau berjuang silahkan berjuang dengan cara yang santun gitu. Oke ya. Hebat lah warga Indonesia mah, keren. 3 bulan kemudian. Kita lihat ya 3 bulan kemudian. Karena program-programnya dari Pak Prabowo juga bagus ya. Ada sih yang ya Bagus untuk program-programnya. Mungkin yang kita garis bawahi dan yang mungkin di Tifot garis bawahi itu cara itu sebagai mempelai. kritikan lah. Itu sebagai kritikan cara. Saya tidak tahu karena mungkin yang dipaparkannya adalah fakta, yaitu kenyataan. Dan meskipun itu kenyataan juga kalau Pak Prabowo itu terpilih. Ya kan nyata juga kan? Fakta juga kalau Prabowo banyak yang milih. Makanya ketika dalam satu wawancara setelah debat itu saya garis bawahi perkataan Pak Prabowo, ya kita serahkan aja kepada rakyat. Mau milih, mau etis mau enggak juga kita rakyat yang memilih. Nah, itu emang iya. Pak, pernah nggak dengar itu Pak Prabowo? Debat. Karena Pak Prabowo mungkin nggak bisa jawab masalah etis, ya udah serahkan sama rakyat, itu benar. Jadi kalau gitu berarti yang memilih rakyat itu rakyatnya yang nggak etis, ya terserah lah itu. Karena memang demokrasi itu seperti itu, dia pilih dengan yang terbanyak, ya kita nggak bisa apa-apa. Yang mungkin yang berjuang perubahan ya mungkin perjuangannya sampai sini, perubahannya mungkin yang mendukung, yang ingin perubahannya cuma sampai sekian persen orang, atau 25 atau 27 orang, 27%, sejumlah banyaknya di Indonesia ya. Kalau itu berapa tah? Misalkan ada 200 juta. 200 juta ya, itu hitung aja ya. Berarti banyak yang ingin. Nah, banyak juga yang ingin perubahan, tetapi lebih banyak yang ingin melanjutkan, gitu kan? Iya. Pasti dengar. Enggak, sebenarnya sih ada apa ya namanya? Ada suara yang benar-benar masih netral. Maksud netral tuh dia itu tidak terjamah aja sama yang perubahan. Bukan berarti di Indonesia itu semuanya dia itu enggak baik, memilih yang enggak baik, ataupun bukan berarti Pak Prabowo juga enggak baik ya, tapi masalah yang tadinya yang kita garis bawahi yang etis itu. Karena ada MK ya yang merujuk, dan saya nggak menjatuhkan salah satu paslon karena ini ada MK ya. Nah, faktanya. Ini fakta. Nah, orang yang tidak tahu juga banyak, apa sih MK. Nah, itu jadi. Nah, jadi perjuangan yang ingin berubah itu belum maksimal menurut saya. Iya, jadi memang. Coba aja kalau dikasih waktu aja 3 bulan atau 4-5 bulan aja dah Untuk edukasi. Untuk kampanye lagi gitu ya. Saya yakin loh itu Pak Anies bisa sampai 40 atau 48%, 48% itu bisa. Berarti ada pembuat dirty vote telat. Harusnya dari dulu. Enggak, karena memang dia targetnya untuk itu. Enggak, maksudnya ini kampanye Pak Aniesnya. Nah, Pak Anies. Kalau masih dikasih waktu sampai 5 bulan lagi untuk kampanye, saya yakin banyak orang yang mulai berpikir gitu ya. Tapi karena memang dari kapan? Saya lupa. Tahun kemarin. Karena memang tahun awal 2023 itu Pak Aniesnya masih lemah ya. Maksudnya namanya masih banyak yang tergoreng hoax. Nah, kemudian juga dia bentuk kampanye sedikit-sedikit kan. Dia kan datang ke tempat orang, kemudian dialog, itu kan bentuk kampanyenya. Desak Anies itu kan itu saya yakin itu enggak seluruh Indonesia itu tercover semua. Makanya kalau menurut saya bukan prediksi ya. Kalau menurut saya nih, kalau seandainya dikasih waktu 5 bulan lagi buat Pak Anies kampanye, itu bisa jadi gede loh, bisa gede-gede. Tambah suara. Bisa tambah suara, bisa 40-an lah, 40 lebih. Saya yakin tuh. Saya yakin. Karena bentuk kampanye Anies itu sangat unik. Unik ya. Ya, unik. Bentuk kampanye. Tapi saya nggak tahu ya bentuk kampanye Pak Ganjar yang uniknya apa. Karena kalau dilihat di media sosial itu cuma 2 yang unik kampanyenya. 1-2 unik gitu. Dengan kan kampanyenya Pak Prabowo itu kan merubah image itu. Ya. Dari mulai yang tegas, gemoy gitu. Keren itu, unik itu. Ya, yang berkarakteristik cuma 1-2 aja. Iya. Pak Ganjar itu kasihan. Perubahan udah diambil sama Pak Anies. Lanjutkan sudah ada Pak Prabowo ya.
Jadi seperti yang perubahan dan melanjutkan aja yang namanya ya. Jadi garing aja, bukan jadi tuh. Tidak benar. Oke, tapi bagaimanapun Bagaimana? yang menjadi calon presiden kemarin itu 1, 2, 3 itu anak, bukan anak ya namanya ya. Pilihan-pilihan terbaik untuk bangsa Indonesia, siapapun itu. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, itu orang-orang terbaik di Indonesia. Makanya jadi calon presiden. Nggak kayak kita. Siapa kita itu? Sipil. Iya, maksudnya siapa yang mau milih kita kalau seandainya gitu ya. Oh. Dan orang-orang yang menghujat itu nggak bisa kalau seandainya orang yang menghujat coba taikan jadi calon presiden, nggak mungkin tuh. Ya bisanya cuma menghujat doang tuh. Nah, itulah maksudnya. Jadi mereka itu tiga-tiganya itu orang-orang pilihan di Indonesia. Dia punya power di Indonesia. Meskipun powernya itu nggak sebesar yang menang, tapi dia tetap harus dipertimbangkan power kekuatannya. Oh keren. Indonesia tuh keren bos. Keren. Hmm. Demokrasi terpimpin. Jadi ya jangan salahkan sistemnya ya, karena memang bukan jangan salahkan tata cara ya, memang sistemnya kayak gini di kita tuh. Demokrasi yang suara terbanyak yang terpilih. Iya. Iya kan? Iya, masalahnya kalau semua orangnya Yang dikuasainya orang-orang. itu ya udah itu. Gampang ya, demokrasi di Indonesia itu. Makanya belajar lagi politik. Harus. Nah, harus Itu politik. adanya pendidikan politik kali ya. Nah, ini sebenarnya yang saya sayangkan tuh banyak orang-orang yang merasa dirinya baik tapi dia gak mau terjun ke politik. Itu salah kalau bagi saya. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya baik. Dia cuman politik gak baik gitu doang. Padahal yang menentukan pemerintahan itu ya politik. Parpol khususnya. Berjuang itu lewat parpol. Ngapain kita main politik? Politik itu tempatnya sampah, tempatnya jelek. Ini saya orang baik. Sebenarnya kalau orang bilang ngapain sih milih presiden gitu istilahnya ya, nggak akan mengubah hidup ini. Padahal kan sisi politik itu penting itu. penting bener. Makanya nih kaum milenial atau mungkin Gen Z nih yang baru sekarang nyoblos, itu cobalah aktif di politik. Tapi jangan menjadi simpatisan tanpa akal ya. Dia tuh simpatisan aja gitu ya. Enggak, tapi berpikir juga yang milih. Terus bagaimana caranya berpolitik, bagaimana caranya menang. Ya. Menang itu kan untuk kebaikan bagi kita seorang pejuang. Menang itu untuk kebaikan, untuk merubah tatanan yang menurut kita jelek kita rubah jadi baik. Ya mungkin kalau menurut Pak Anies ini harus ada perubahan karena jelek menurut Pak Anies, tapi mungkin untuk Pak Prabowo, menurut Pak Prabowo ini enggak terlalu jelek, kita harus melanjutkan ini karena ini baik untuk bangsa. Tujuannya dari 1, 2, dan 3 itu untuk bangsa Indonesia kok. Sama aja. Bukan untuk pribadinya, meskipun mungkin ada banyak nih koruptor, berarti itu untuk pribadi. Ya itu oknum ya bahasa kita tuh. Oknum itu. Orang kaya ngapain korupsi? Makanya keren lah itu. Ada lagi gitu Pak kira-kira nih yang masih ngedumel gitu. Nah kita mah Kalau saya beneran nggak ada istilah, meskipun yang kita pilih itu nggak jadi, nggak ada istilah sakit hati atau bahkan enggak sih. Saya karena ini memang pilihan rakyat. Pilihan rakyat. Pan saya juga rakyat, tapi rakyat yang kamu pilih itu nggak sebanyak yang dipilih sama itu. Itu aja sih. Iya itu. Kembali lagi ini kan demokrasi. Ini demokrasi, Bro. Kalau ada yang bilang demokrasi itu cacat. Lah, cacatnya di mana? Coba cacatnya di mana demokrasi kita? Caranya. Kalau demokrasi secara bahasa ya itu kita memang yang terbanyak yang menang. Mayoritas yang menang. Cacatnya di mana? Bagi saya ya mungkin yang awam, yang rakyat biasa. Tapi mungkin ada ahli yang nonton boleh di komentar ya. Mau menghujat juga gak apa-apa sih sebenarnya. Karena bagi saya udah ini mungkin bagi keresahan kita ya. Keresahan yang harus disampaikan. Dan kalau saya pribadi saya ingin udahlah gitu, udah beres pemilihnya. Udah beres. Kalau mau berjuang silahkan berjuang dengan cara yang santun, jangan cara yang menjatuhkan. Berjuang cara yang santun seperti apa? Kalau emang ada kecurangan, laporkan. Karena mereka juga gak menutup kok laporan. Tapi mereka cuman berlogika aja, kalau memang yang dilaporkan kecurangan cuma 100 berapa persen. Iya jadi. Logikanya.
Kalau memang enggak tetap harus laporan, ya laporkan aja sebagai catatan di demokrasi tahun depan bahwa ini kejadian kayak gini bisa menjadi perbaikan untuk tahun depan. Ya bisa untuk itulah Pak. Itulah perpolitikan tahun ini teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih. Amin. Kayaknya kita juga harus mulai terjun lagi deh. Apa coba? Kita mulai berpolitik lagi nih. Sama lebih suka jadi yang jadi ngebajer. Bukan seru, ada omongan, ada obrolan lah. Oke, itu Pak. Ya. Terima kasih Pak ya kita diskusi. Ini mungkin diuploadnya di YouTube saya atau di YouTube Pak Len? Atau dua-duanya? Kan tadi kan hikmah, buat berjalan aja lah. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin para penonton yang agak kecewa dengan tayangan ini, para pendukung 01, 02 atau 03 ya mohon maaf. Di sini saya bukan menjudge satu orang atau satu pasangan, tetapi yang saya inginkan adalah perdamaian. Kita sama-sama rakyat Indonesia. Siapapun yang dipilih dia adalah presiden kita nantinya. Makanya sebelum pemilihan saya membuat tulisan, tidak salah tulisan yang distatuskan saya, distatuskan itu. Sebenarnya pemimpin yang kita pilih itu sudah memimpin. Kalau seandainya kalian lihat ke 6 bulan yang akan datang, itu kalau tidak saya menulis itu sebelum pemilihan. Kenapa? Karena saya ingin, ya kita memilih dia, gitu ya, siapapun itu. Dan pemimpin yang kita pilih, siapapun yang kita pilih, baik yang nggak menang atau yang menang, nanti sudah ada di 6 bulan ke depan itu sudah memimpin kita. Takdir sudah berjalan lah. Ya. Makanya kita ikutin aja jalurnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Masih aja kamu.